Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, saudara-saudari, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatul fazzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 'ashrina darajah, 27 derajat. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Banyak orang lain diberikan Allah umur panjang, badan sehat, tak kurang satu apapun, tapi berat dia melangkahkan kaki. Oleh sebab itu kalau kita dapat berkumpul malam ini, kita tinggalkan rumah dengan segala macam acaranya, ringan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Itulah nikmat yang besar malam ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. InsyaAllah 40 menit akan datang, tak lama lagi, 40 atau 45 menit akan ada satu ibadah yang tidak ada dalam salat maghrib, tidak ada dalam salat zuhur, hanya ada pada salat isya. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. InsyaAllah akan kita dapatkan, dipanjangkan Allah umur, diberikan kesempatan. 45 menit menuju ibadah yang mendapatkan utama qiyamul lail, salat setengah malam, itu tak juga kosong dari nilai amal. 45 menit duduk kita sejenak, itu pun bernilai juga amal saleh. Apa kata Nabi SAW? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu langkah kaki saya, bapak, ibu, saudara-saudari, kita semua malam ini bernilai 27 keutamaan, bernilai qiyamul lail setengah malam, bernilai jihad fisabilillah. Dan sementara berada di dalam rumah Allah ini, malaikat senantiasa memanjatkan dua doa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hamba Allah ini, warhamhu, curahkan rahmat kepada dia. Dua yang senantiasa dipanjatkan doa oleh malaikat. Yang berdoa bukan manusia. Selalu kita mohon doa kepada jamaah haji yang baru pulang, karena mereka suci dari tanah suci, kita berharap mendapatkan kesucian. Lalu kita pun minta doa. Ini yang mendoakan bukan jamaah haji, bukan alim ulama, bukan orang soleh, tapi yang mendoakan adalah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hambamu ini, warhamhu, curahkan rahmat untuk dia. Siapa itu? Orang yang berada di dalam masjid sementara dua. Kalau dia lakukan yang dua ini, maka berhenti malaikat mendoakan dia. Yang pertama, beranjak dia, yang sharif, keluar dia dari dalam masjid. Yang kedua, au yuhdis, atau batal wuduknya. Oleh sebab itu sementara insya-Allah kita tak keluar masjid, tak pula batal wudu, mendapat keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Rabu kedua kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tema yang akan kita kaji adalah tema yang tak asing. Kita semua selalu menyebut, mengingat, mengkajinya. Bagi yang sudah, anggaplah ini mengulang kaji, hafal kaji karena diulang. Bagi yang belum, menjadi pengetahuan maklumat yang baru. Yang kita kaji malam ini adalah masalah zikir.
Apa makna zikir? Berapa pembagian zikir? Jenis dan macam zikir? Apa saja bacaan-bacaan zikir? Kapan waktu dan tempat berzikir? Apa keutamaan zikir? Apa ancaman bagi orang yang tidak berzikir? 7 inilah insyaallah yang akan kita kaji. Yang pertama, makna zikir. Kalau disebut kata zikir berarti maknanya 2. Menyebut dan mengingat. Menyebut di mulut, mengingat di hati. Maka kalau ada orang menyebut tapi tak ingat, maka tak disebut dengan zikir. Ada pula orang yang mengingat tapi tak menyebut, maka zikir tak sempurna. Oleh sebab itu baru disebut dia sebagai zikir kalau ada 3 unsur. Diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, diagungkan dengan sikap yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah zikir yang sempurna. Misalkan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapnya sikap orang yang mengagungkan. Bagaimana sikap mengagungkan itu Pak Ustaz? Ud'u rabbakum tadarruan, bermohonlah kamu kepada Tuhanmu tadarru'. Dalam tafsir disebut makna tadarru' tazallul, orang yang merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi baru kita rasakan dalam salat. Apa kata kita di hadapan Allah? Wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan kepada atasan, kecil, bukan kepada orang kaya, kecil, bukan kepada orang punya jabatan, tapi kita hadapkan wajah. Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya, wajahku, lillazi fatara samawati, kepada dia yang menciptakan langit wal ard dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang makhluk langit, kalaulah matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Begitulah skala perbandingannya, sama-sama bulat memang. Kalaulah matahari sebesar bola basket, lalu bumi sebesar kacang hijau, lalu kita sebesar apa? Betapa kecil dan tak ada makna dan artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai masanya nanti Allah jadikan bukit Tursina, Jabal Abi Qubais, bukit Jabal Sur, Jabal Rahmah, segala bukit yang ada di atas dunia ini, kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Dulu orang mencukur bulu kambing untuk dijadikan wol baju musim dingin, karena sejuk di gurun pasir, dia pakai baju yang terbuat dari bulu kambing. Tak mempan yang terbuat dari cotton, dari kapas, maka dia dari suf, bulu kambing, wol kata orang sekarang. Maka bulu kambing yang dicukur tadi sebelum dipintal menjadi benang, diletakkan di atas tikar, datang angin kencang bertiup. Kal ihnil manfush, bukit-bukit yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau bukit seperti bulu kambing, lalu kita seperti apa saat itu? Orang merasakan dirinya kecil di hadapan Allah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sikap mengagungkan, membesarkan. Itulah yang kita ucapkan, Allahu Akbar, engkau maha besar, tak ada yang lebih besar kuasanya daripada engkau ya Allah. Oleh sebab itu tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat disentuh dengan tangan, tapi dapat dirasakan dengan hati. Maka orang yang tak beriman kepada yang gaib, yang tak nampak, tak diterima Allah Ta'ala zikir dan salatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, allazina yuqimuna salah, orang-orang yang mendirikan salat. Tapi sebelum sampai kepada salat, baca pangkal ayat, wallazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah. Orang-orang yang percaya kedulu kepada yang gaib, barulah dia dapat mendirikan salat. Keyakinan kepada yang gaib itulah mendatangkan sikap pengagungan, merasa kecil, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang merasa dirinya besar, kaya, hebat, lalu dia baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati, apa yang ada di atas langit, wal ard, apa yang ada di dalam bumi, lillah,
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, maka diri kita pun milik Allah, karena kita berada di atas bumi. Tak ada kuasa kita di hadapan Allah, maka akan keluar dalam mulutnya la ilaha illallah, la haula, tak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan illa billah. Maka zikir bermakna diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, dan dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini ada, maka dia disebut dengan zikir yang sempurna. Ini tingkat atas. Lalu yang di bawah itu hanya dua. Sikap pengagungan mengagungkan Allah, hatinya mengingat Allah tapi mulutnya tidak. Ini tingkat yang dua. Boleh jadi dia sedang di kantor bekerja, sibuk menghitung karena dia urusan ekonomi, bagian akunting dan lain sebagainya. Mulutnya tak dapat menyebut Allah karena dia sibuk segala macam, tapi hatinya tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia sedang berada di toko, mungkin dia sedang berada di tempat pasar dagang, tapi mulutnya tidak dapat mengucapkan karena dia sedang berinteraksi dengan orang lain, tapi hatinya tak putus tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, maka selamat dia dari yang disebut Allah la tulhikum, jangan sampai kamu dilalaikan dua, amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu pergi suami pagi pulang petang, lalu dia di rumah mengurus rumah anak-anak, tapi meskipun demikian mulutnya tetap mengajar, mendidik, guru di sekolah, dosen di kampus, tapi hati tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah. Ini level yang kedua. Lalu yang adakah level 3? Dia tak disebut dalam keutamaan. Yang ketiga ini adalah yang mengejek-ejek Allah. Na'udzubillah. Kalau sampai kepada tingkat kita yang pertama, alhamdulillah. Tak sanggup yang pertama, kedua, yang ketiga, na'udzubillah. Apa itu? Hanya mulut saja menyebut, hati tak mengingat, dan tak ada sikap mengagungkan sama sekali. Inilah yang dikecam dan dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan amanna bi afwahihim, kami beriman dengan mulut, walam tu'min qulubuhum, tapi hati tak mengakui. Na'udzubillah. Bapak Ibu dalam keseharian, entah sengaja atau tidak, mungkin melihat orang yang seperti ini. Di antara yang tiga, padahal yang sempurna tiga. Mulut menyebut, hati mengingat dengan sikap mengagungkan. Tapi bagi orang yang na'udzubillah pada level tingkat yang ketiga, mulut saja menyebut, hati tak ada mengingat, dan tak ada sikap mengagungkan. Bahkan mengejek-ejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah melihat orang seperti ini. Mulut mengucapkan nama Allah, tapi justru dijadikan sebagai alasan sandaran untuk tidak. Ibu datang besok, insya Allah. Betul nih, serius datang. Iya, insya Allah. Mulut menyebut nama Allah, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Tapi justru ungkapan insya Allah itu sama dengan tidak. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, duduk di tepi jalan, memandang mata, melihat sesuatu yang diharamkan Allah, padahal mestinya menundukkan. Andai dia tundukkan saja, insya Allah terpelihara. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini sudahlah tidak menundukkan pandangan, justru mengeluarkan kata-kata yang menisbatkan kepada Allah, tapi justru memperolok-olok Allah. Subhanallah. Mulutnya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi kepada perbuatan yang justru melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kita paling tidak level yang pertama. Tapi karena keterbatasan tak mungkin kita selamanya pada level yang pertama, maka paling tidak yang kedua. Mulut tak menyebut, tapi hati mengingat dengan sikap pengagungan. Kalau sampailah yang ketiga, na'udzubillah, hanya mulut saja menyebut, tapi tidak ingat sama sekali. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kadang tanpa terasa atau sengaja atau tak sengaja, banyak orang yang terjebak pada rutinitas menyebut kata zikir. Mulut saja menyebut zikir. Selesai salat, apalagi kalau salatnya tak di masjid berjamaah, di rumah, entah karena terlambat atau karena malas atau karena iman sedang jatuh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Memang sudah terbiasa berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan menyebut, mulut menyebut, tapi hati tak mengingat sama sekali.
Bagaimana mau mengingat Allah, menyebut subhanallah tapi tangan sambil memegang remote? Mana channel yang hilang selama 5 menit tadi? Subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu ini yang masuk tercela dalam kategori yang ketiga. Mulut saja menyebut tapi hati tak mengingat, tak ada sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan yang sempurna adalah 3. Mulut menyebut, hati mengingat dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang pertama, makna zikir. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tempat atau waktu berzikir. Ada sebagian orang menganggap tempat berzikir masjid. Maka jangan heran kalau di masjid bicara pun tak mau, karena dia menganggap masjid tempat berzikir. Akhirnya dia berzikir, tapi kemudian ketika keluar dari dalam masjid, maka tak lagi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran banyak orang di masjid seperti malaikat, di kantor berubah menjadi iblis. Apa sebab? Karena dia kotakkan berzikir hanya di masjid. Padahal tidak, dalam Islam tak begitu. Kapan waktu dan tempat berzikir? Ada sebagian orang berzikir pagi, pada waktu subuh dia berzikir. Tapi dari mulai waktu subuh ke zuhur tak berzikir. Maka tempat dan waktu berzikir itu kapan? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allazina yazkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Apa makna tegak, duduk dan berbaring? Siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apapun status sosialnya, tak keluar dia dari yang 3. Tegak, duduk, berbaring. Bapak ibu yang bekerja di kantor yang memang posisinya tegak sebagai pengawas atau pekerja, apa namanya, tegak. Dia tegak tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi yang duduk, bagian pengetikan, hitung menghitung dan lain sebagainya, dia duduk tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi berbaring, diuji Allah Ta'ala dia dengan sakit berkepanjangan, di rumah sakit, melekat kulit tulang belakangnya ke kasur, tapi dia juga berzikir. Oleh sebab itu zikir tak terbatas di masjid, tak terbatas pagi, tak terbatas petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, sabbih, bertasbihlah, sucikanlah Allah bukaratan wa asila, pagi dan petang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu zikir tak bertempat dan zikir pula tak punya waktu 24 jam. Maka dia kita isi bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hanya saja ada tempat-tempat tertentu tak boleh melafazkan zikir. Suatu ketika sahabat mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tak menjawab. Padahal salah satu kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Tapi Nabi tak menjawab. Mengapa Nabi tak menjawab? Ternyata Nabi sedang berada di dalam tempat buang air kecil. Tak boleh melafazkan nama Allah. Maka tak boleh membawa ayat Al-Quran, tulisan Al-Quran, lafaz Allah, Muhammad Rasulullah adalah lafaz Allah, tak boleh. Baik membawa maupun menyebut, itu tidak boleh. Akan tetapi diungkapkan di dalam hati, maka tak ada larangan. Tapi menyebut tak boleh. Apalagi umumnya di tempat kita, kamar mandi menyatu dengan tempat najis. Walaupun berbeda, ini lubang najis, ini tempat wudhu, kamar mandi, tapi dia menyatu. Maka tak boleh menyebut zikir nama Allah. Di mana menyebutnya? Di luar. Saat langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah 24 jam orang dapat berzikir mengingat Allah? Menurut teori ya, bisa. Tapi orang manusia menurut medis tidur 8 jam Pak Ustaz. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam waktu bebas. 8, 24 jam. Waktu bekerja bisa berzikir. Mulut tak menyebut tapi hati bisa ingat. Waktu yang 8 waktu bebas bersama keluarga bisa juga berzikir. Nah, bagaimana orang tidur bisa berzikir?
Dalam Islam bisa diajarkan orang tidur berzikir. Bagaimana caranya? Dibuka dengan zikir, ditutup dengan zikir, maka dia bernilai zikir. Kapan itu? Orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, tidur. Orang yang menyembah selain Allah, patung, berhala, tidur. Orang yang menyembah Allah pun tidur. Apa bedanya? Tidurnya orang menyembah Allah bernilai ibadah. Tidurnya orang yang tak menyembah Allah tak bernilai ibadah. Kapan tidur itu menjadi ibadah? Ketika di awalnya dia sebut nama Allah dan ditutupnya pun disebut nama Allah. Apa kata orang Islam sebelum tidur? Allahumma bismika, dengan nama engkau. Bismika Allahumma, dengan nama engkau ya Allah. Ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Hidup dan matiku atas nama engkau. Wa ilaihin nusyur, kepada engkau, kepadanya kembali. Ketika bangun pagi pula, yang pertama kali dia sebut pun bukan nama yang lain. Siapa yang dia sebut pertama kali? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya dia matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembali semua makhluk ciptaan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang Islam hidupnya bernilai zikir. Berangkat pagi jam 8, pulang petang jam 4, 8 jam dalam sibukan pekerjaan, tapi itu bernilai zikir. Apa sebab? Karena ketika dia langkahkan tapak kakinya, dia ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Badannya boleh berada di pasar, badannya boleh berada di kebun, badannya boleh berada di kantor, tapi hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, kalau ada orang bertiga maka Allah menjadi yang keempat, merasakan kebersamaan dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak, ucapan, lintasan hati, lintasan pikiran, maka dia merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang pedagang berzikir, maka dia tak akan mainkan timbangan. Kenapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi. Kalau seorang pegawai berzikir, maka kita tak akan menemukan seperti yang kita alami sekarang. Bapak Ibu, saya, kita semua mungkin pernah mengalami urusan ke kantor, lamalah betul baru selesai. Kita kira sibuk betul lah si pegawai mengurus urusan kita, rupanya sibuk dia main game online. Apa sebab? Karena pegawai tak berzikir mengingat Allah. Kalau pegawai berzikir mengingat Allah, akan datang rasa takutnya. Tahu dia 8 jam saya digaji di sini, ini akan dimakan, makanan ini akan berubah menjadi darah dan daging, ini akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut karena diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kantor, atasan akan mengantuk dan tidur, atasan akan lalai dan lupa. Kalau takut karena diawasi kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir, akan ada korslet, akan ada mati. Tapi kalau diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Pengawasan itulah yang dirasakan oleh orang yang berzikir. Kalaulah seorang anak sekolah mahasiswa hatinya berzikir, dia tak akan mencontek. Mengapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi dia, Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, kalau guru dan dosen berzikir, dia tak akan datang terlambat dan pulang cepat. Kenapa begitu? Karena dia tahu jam jadwal masuknya dan keluarnya. Tidak ada yang mengawasi, karena mahasiswa tak dapat mengontrol dia. Semua nilai tergantung pada kuasa dia, tapi ada yang mengawasi dia. Siapa dia? Wa huwas sami'ul basir, dia yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah selama 12-13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Salat kapan? Belakangan. Salat belakangan. 1 tahun 2 tahun menuju hijrah ke Madinah baru wajib salat. Puasa kapan? Puasa belakangan.
Kapan puasa baru wajib? Tahun pertama Nabi di Madinah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama hanya puasa Ashura 10 Muharram. Tahun kedua baru kutiba alaikumusiyam, puasa bulan Ramadan. Zakat tahun pertama belum ada. Pada tahun kedua baru ada zakat. Lalu apa yang selama di Makkah itu? Menanamkan tauhid, aqidah, keyakinan tentang keberadaan Allah supaya ringan untuk berzikir, beribadah, infak, zakat, sedekah, salat, haji, umrah dan lain sebagainya. Maka amal ini belakangan. Yang pertama adalah mendekatkan diri lewat zikir, mengenal dan mengetahui siapa yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kedua, kapankah waktu dan tempat berzikir? Zikir tak mengenal waktu dan tempat. Oleh sebab itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah merasa tenang, dirikanlah salat. Apakah hanya dalam salat itu saja zikir? Tidak. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Ada stasiun-stasiun. Subuh berzikir, zuhur berzikir, asar berzikir, maghrib berzikir, isya berzikir. Tapi bukan berarti dari subuh ke zuhur kosong tak mengingat Allah. Ini hanya stasiun zikir. Tapi di antara waktu-waktu itu kita tetap berzikir, tak putus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dia tak punya waktu, dia tak punya tempat. Di masjid berzikir, di tempat berdagang berzikir, di masjid berzikir, di kantor berzikir, pagi berzikir, petang berzikir. Walaupun mulut tak senantiasa menyebut, karena kita banyak berinteraksi dengan orang, kita berbicara, tapi hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, apa saja lafaz-lafaz, ungkapan, ucapan zikir. Apa pula yang paling afdal di antara ucapan itu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis disebutkan afdalu zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalu doa, seafdal doa alhamdulillah. Oleh sebab itu pujian yang pertama diucapkan ketika berdoa adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru bersalawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Atau tidak dia pakai lafaz alhamdulillah, tapi maknanya pujian dalam bentuk lafaz yang lain. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tetap juga diawali dengan alhamdu. Hamda yuwafi ni'amahu, segala puji bagi dia atas segala nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, yang dengan pujian itu mudah-mudahan dapat senantiasa bertambah nikmat-nikmat yang dia berikan. Tetap diawali dengan alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah hanya terbatas lafaz zikir pada la ilaha illallah? Karena Nabi menyebutkan afdhalul zikri la ilaha illallah. Tidak. Tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir, takbir Allahu akbar zikir, tahlil la ilaha illallah zikir. Maka ini semua adalah lafaz zikir. Bahkan bacaan Al-Quran pun zikir. Mengapa demikian? Karena ketika dibacakan ayat Al-Quran, wallazi, orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, zadathum imana, bertambah imannya, bertambah ingatnya, kuat teringatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Quran pun zikir, termasuk salat itu pun zikir. Karena Allah taala berfirman, aqimis salah, dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. Tapi jangan dibalik, salat itu zikir, tapi zikir bukan salat. Kenapa begitu? Karena salat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bit takbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Dia ada aqwalun, ada bacaan. Bapak Ibu pergi haji, dari mulai Bir Ali sampai Makkah, Muzdalifah, Mina, Arafah, diam, tak ada bicara sama sekali, hajinya tetap sah. Karena dalam haji tak ada rukun qauli, tak ada bacaan,
Tapi dalam salat ada bacaan. Kalau tidak dibaca maka salat tidak sah. La salata, tidak sah liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun salat. Oleh sebab itu jangan dibalik. Apakah salat itu zikir? Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan aqimis salah, dirikanlah salat li zikri, untuk berzikir mengingat aku. Tapi zikir bukan salat. Nanti kalau ada orang membalik, dianggapnya zikir itu salat, lalu dipanggil dari masjid, hayya 'alas salah. Dia tak keluar dari kantornya, duduk saja, tetap saja, tak berwudu, hanya berzikir. Kamu kenapa tak salat? Salat itu kan zikir, cukup dengan eling saja. Na'udzubillah, bahwa salat itu zikir ya, tapi zikir bukan salat. Akan tetapi di antara salat ke salat berikutnya, kita tetap dituntut untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat memilah-milih zikir itu. Apakah kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seperti ucapan Bapak ketika tawaf dari mulai Hajar Aswad ke Rukun Yamani, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maknanya itu? Bernilai zikir. Begitu juga ketika membaca ayat Al-Quran, bernilai zikir. Saat sa'i Bapak Ibu mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu bermakna zikir. Maka tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua mengandung makna zikir, tapi dengan syarat mulut mengucap, hati mengingat dengan sikap pengagungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diajarkan zikir. Ada yang disebut dengan zikir pagi petang, bukunya sudah banyak dicetak, yang disebut dengan al-maksurat. Maksurat artinya bacaan-bacaan yang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, disusun oleh para ulama. Maka dibaca pada waktu pagi menyebut a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, dibaca pada waktu subuh sekali, pada waktu asar. Kalau dibaca subuh akan dipelihara sampai asar, dibaca asar dipelihara sampai subuh. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Membaca Al-Fatihah, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, membaca 10 ayat pilihan, 4 ayat pertama surat Al-Baqarah ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, ditutup dengan akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis. Dibaca pula ayat bacaan-bacaan yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ini semua bacaan-bacaan dan riwayat-riwayat lainnya tak lain tak bukan supaya mendidik kita untuk senantiasa berzikir, menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti di timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, dan 2 kalimat ini pula disayangi oleh Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin Bapak Ibu naik kendaraan dari Perawang ke Pekanbaru, berapa waktu yang dibutuhkan, lengkap dengan macet-macet dan jalan belobangnya mungkin 2 jam baru sampai. Berapa kali subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim yang dapat diucapkan. Oh, saya tak bisa bicara, tak bisa berzikir Pak Ustadz, karena kami bicara dengan lawan bicara, kami ramai. Mungkin mulut berbicara tapi hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya terpelihara dari yang tidak-tidak. Bapak Ibu dapat bayangkan, andailah kita mati, na'udzubillah, mungkin tidak dengan kecelakaan atau mungkin tidak dengan penyakit, tapi memang sudah sampai masanya mati kita, tapi dalam keadaan berzikir. Itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Apa maknanya? Mati dalam keadaan berzikir mengingat Allah. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan, mati dalam keadaan sedang mendengar lagu dangdut.
Apa yang terjadi dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu kita senantiasa disuruh memperbanyak zikir mengingat Allah. Supaya apa? Supaya itulah akhir dari usia kita, menutup hidup dengan berzikir mengingat Allah. Awal hidup kita dulu, walaupun kita tidak berzikir, ada orang lain menzikirkan kita. Awal lahir kita ke dunia, kita tidak berzikir, tapi ada orang lain yang membuat kita berzikir. Siapa itu? Bapak kita. Kalau tak ada bapak kita, datuk kita. Kalau meninggal datuk kita, paman kita. Andai kita tak punya paman, ada orang lain, orang Islam yang mengingatkan kita. Apa kata dia? Sayup-sayup kalimat itu masuk ke pangkal telinga kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah kalimat pertama yang masuk ke telinga kita. Insya Allah orang akan diazankan ke pangkal telinganya. Tapi apakah nanti mati akan ada? Iya, kalau kita di rumah. Kalau di tengah laut, kalau dalam perjalanan, kalau di tengah hutan, siapa yang akan mengingatkan kita? Oleh sebab itu zikir itulah yang menolong kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pembahasan yang ketiga adalah ungkapan lafaz ucapan zikir, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, bacaan Al-Quran, salawat, istighfar. Itu semua mengandung makna zikir. Astaghfirullah, yang agak panjang astaghfirullahalazim, yang lebih panjang daripada itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita sengaja selalu melazimkan sayyidul istighfar, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Sayyidul syuhur, induk dari segala bulan, Ramadan. Sayyidul anbiya wal mursalin, induk dari segala nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sayyidul istighfar, induk dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Maka kita tuliskan, zaman sekarang tak sulit, tinggal kita tuliskan saja di Google itu sayyidul istighfar, pilih image gambar, langsung nampak tulisannya lengkap dengan terjemahnya, print langsung. Mana dinding yang selalu kita lihat, tempelkan di situ, dibaca sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, lama-lama ingat, lalu kita pun melazimkannya pada waktu-waktu. Kita tinggal pilih apakah tahmid, apakah tasbih, apakah takbir. Orang yang mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkaplah menjadi 100 semuanya. Maka kata Nabi SAW, diampuni dosanya, wa in kana misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi maknanya dosa yang kecil-kecil, tak ada kait mengait dengan hutang piutang, bukan perbuatan zalim kepada manusia. Adapun perbuatan zalim, hutang piutang termasuk harta benda, maka mesti kita lunasi, kita bayar. Kalau tidak akan tetap menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka segala macam zikir ini kita bawa, tapi di antara yang paling utama adalah afdhalul zikri, yang paling afdal la ilaha illallah. Itulah yang selalu kita ucapkan setelah mengucapkan tahlil. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu, dengan itu pula kita nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan yang keempat adalah jenis zikir. Zikir dengan 2 cara. Satu dibaca dengan sir, kita saja yang mendengarnya, hamsah, hanya sampai ke pangkal telinga, subhanallah, subhanallah. Bisa pula dibaca dengan jahar, dengan menguatkan suara. Misalnya kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada 2 cara, bisa dibaca dengan sir, bisa juga dibaca dengan jahar. Dua-dua ini ada tuntunannya. Apakah yang membaca sir ada tuntunannya? Ya, karena Nabi mengajarkan itu. Dan ketika kita mengingat dalam hati, tak mungkin jahar. Jahar hanya dapat di lidah. Lalu bagaimana pula dengan yang membaca jahar? Maka itu pun ada pula tuntunannya. Maka kita pun membaca dengan kedua cara ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa tuntunan orang yang membaca zikir jahar?
Riwayatnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya tahu Rasulullah dan para sahabat sudah selesai salat karena saya mendengar suara takbir. Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir, dia berada di luar Masjid Nabawi. Seandainya suara itu dibaca sir, tak mungkin Abdullah bin Abbas bisa mendengar. Apalagi kalau suara Nabi biasa-biasa saja. Padahal waktu itu mikrofon belum masuk ke Masjid Nabawi, tak mungkin dia bisa dengar. Pastilah yang diucapkan Nabi itu suara jahar. Oleh sebab itu tuntunan jahar pun ada juga dalam hadis Nabi, hadis sahih. Maka disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, al-jahru bidzikri, jahar zikir sudah dilakukan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu baik yang sir maupun yang jahar dalam pembahasan cara berzikir ini kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pembahasan yang kelima, bentuk. Kalau tadi jenis ada sir dan ada jahar, sekarang bentuknya apakah sendirian atau beramai-ramai? Dalam salah satu hadis disebut zikir sendirian. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Sekarang kita bernaung di masjid, nanti masjid rata semua dengan tanah, sedangkan bukit-bukit seperti bulu kambing ditiup angin. Apalagi lah masjid, rumah, bangunan semuanya habis. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet berjatuhan dari atas. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, menyatu air laut dengan air tawar. Wa idzal quburu bu'athirat, segala yang mati dikubur dibangkitkan Allah Ta'ala. Tak ada tempat bernaung, tapi saat itu ada orang yang dinaungi Allah. 7. Salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir mengingat Allah khalian, sendirian. Ini dari zikir sendiri, tak bersama-sama. Khalian, sendirian. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Ketika orang lain tidur lelap pulas, ketika orang lain sedang hanyut dalam mimpinya, ketika orang lain sedang apapun tak dapat dia ingat, tapi ada hamba Allah yang bangun tengah malam, dia lawan kantuknya, dia lawan sejuknya, dia lawan empuk tempat tidurnya, lalu dia pun mengambil air berwudu, dia salat 2 rakaat, setelah itu dia berzikir, dia tambah lagi menjadi 6, dia tambah menjadi 8, dia tutup dengan witir 3, setelah itu dia bermunajat berzikir, zakarallah, berzikir mengingat Allah khalian, sendirian, sunyi, sepi. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Ini orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ainani, ada 2 mata, la tamassuhuman nar, 2 mata ini tak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang tak tidur malam, tahrusu fi sabilillah, karena berjaga fi sabilillah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mereka itu 24 jam tak tidur, siang berjaga, malam berjaga, khawatir datang pasukan Israel. Atau saudara kita yang ada di Poso, saudara kita yang ada di Myanmar, di Burma, ini semua mereka berjaga malam tak tidur, tapi karena jihad fisabilillah, maka diharamkan Allah Ta'ala mata itu disentuh api neraka. Satu, menangis. Untuk yang perang fisabilillah rasa-rasanya kita tak mungkin. Tak mungkin kita pergi ke Palestina. Oleh sebab itu 50% hilang, tinggal yang 50 lagi. Apa itu? Ainun, mata, bakat yang menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil zikir sendirian. Lalu bagaimana kalau zikir itu dibuat beramai-ramai, bersama-sama? Adakah dalilnya? Zikir bisa sendirian, bisa pula beramai-ramai, sesuai dengan tuntunan hadis-hadis sahih. Mana dalil yang menyebut zikir beramai-ramai? Hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inna lillahi malaikatan yatufuna yaltamisuna fit turuq. Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat.
Ada malaikat yang membawa wahyu, Jibril. Ada malaikat yang menurunkan rahmat dan hujan, Mikail. Ada malaikat yang mencabut nyawa, Israel, malakul maut. Ada malaikat yang menjaga hamba, malaikat hafazah. Ada malaikat yang mencatat amal dan memperhatikan, kiraman katibin. Ada malaikat yang akan bertanya di alam kubur, mungkar wa nakir. Ada malaikat yang meniupkan ruh dari alam arwah masuk ke alam rahim. Tapi ada malaikat yang tugasnya tidak membawa rahmat, tidak menurunkan wahyu. Apa kerja malaikat? Yaltamisuna fit turuq, mereka mencari di jalan-jalan. Apa yang mereka cari? Majelis zikir. Majelis tak mungkin satu orang. Oleh sebab itu orang berzikir beramai-ramai. Ketika malaikat tadi berjumpa dengan majelis zikir, lalu malaikat itu saling memanggil, tanadau, mereka saling memanggil. Apa kata malaikat? Halummu, halummu ila hajatikum. Hai para malaikat yang lain, mari kemari, inilah yang kamu cari. Apa yang mereka cari? Majelis zikir. Hadis sahih. Hadis yang lain menyebutkan tentang zikir beramai-ramai. Kata Nabi SAW, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, maka makan minumlah kamu di taman itu. Sahabat heran, taman surga kan di akhirat. Mengapa Rasulullah mengatakan kalau kamu lewat di taman surga, makan minumlah kamu di taman itu? Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Kita kan masih di dunia, belum masuk surga. Apa yang kau maksud taman surga? Lalu Nabi menjawab, taman surga di dunia itu adalah hilaquz zikir. Hilaq jamak dari halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Bapak membuat lingkaran lalu berzikir, maka lingkaran zikir itu adalah taman surga. Makna makan dan minumlah kamu di taman surga artinya ikutilah majelis zikir. Hadis yang ketiga menyebutkan tentang zikir. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah, dilihat Rasulullah sahabat sedang berkumpul beramai-ramai. Lalu sahabat ini ditanya, apa kata Rasulullah? Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk beramai ini? Apakah sedang bercerita atau sedang berdagang atau sedang apa? Kata sahabat, kami duduk ini sedang berzikir ya Rasulullah. Apakah tak ada niat lain? Tidak, kami sedang berzikir. Kata Nabi, aku tadi bertanya kepada kamu, sampai-sampai Nabi waktu bertanya pakai nama Allah. Allah, demi Allah, apakah kamu duduk ni hanya berzikir atau karena yang lain? Kata sahabat, kami duduk hanya karena berzikir, bukan karena yang lain. Tadi waktu aku tanya, bukan aku menuduh kalian berdusta, kata Nabi, tapi Jibril datang. Apa kata Jibril? Jibril datang mengatakan, innallaha yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Bukan zikir sendiri, tapi zikir beramai-ramai. Oleh sebab itu zikir sendiri maupun zikir beramai berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini satu hadis menyebut sendiri, satu hadis menyebut beramai. Tapi yang terakhir ini ada satu hadis, hadisnya satu menyebut berzikir sendiri dan menyebut beramai. Hadisnya hadis qudsi. Apa kata Nabi? Allah berfirman, Ana, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi, Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku sendirian, maka aku sebut dia sendirian. Nah, ini zikir sendirian. Lalu bagaimana dengan beramai-ramai? Idza dzakarani fi mala'in. Tapi kalau dia berzikir mengingat aku fi mala'in, dalam kelompok orang ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim. Maka aku akan sebut dia di tempat kelompok yang lebih ramai dan lebih baik. Di mana itu? Allah Ta'ala sebut hamba itu kepada para malaikatnya. Majlis Allah bersama para malaikat. Apa kata Allah? Hai para malaikatku, dulu waktu aku mau ciptakan hambaku ini, kalian semua komplain, kalian tak setuju. Kalian mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan? Nanti dia akan berkelahi, dia akan buat dosa, dia akan buat rusak, dia akan berperang, dia akan saling bunuh, menumpahkan darah. Tapi tengok, mereka beramai-ramai berzikir mengingat aku, maka hamba tadi disebut Allah di majlis yang lebih baik. Allah bersama para malaikat. Oleh sebab itu baik zikir sendiri maupun beramai ada tuntunannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu Isya. Maka kita lanjutkan pembahasan dua lagi
Pertama, keutamaan zikir. Yang kedua, ancaman orang yang tak berzikir. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.